Faye lahir 20 Juli 1984. Pada tahun 1991, keluarganya pindah ke Connecticut. Faye lulus SMA tahun 2002 dan bermimpi suatu saat kelak dia akan menjadi hairstylist. Faye berkepribadian mandiri, ramah, dan memiliki jiwa bebas. Setelah pindah inilah Faye bertemu dengan seorang pemudi bernama Jennifer. Kepribadian Jennifer berbanding terbalik dari Faye. Jennifer tipe penyendiri dan tidak punya pendirian. Meskipun demikian, keduanya menjadi sahabat dan persahabatan itu berlanjut sampai mereka sama-sama dewasa. Selepas SMA, Faye bekerja demi mewujudkan mimpinya. Sementara itu, pada usia 18, Jennifer sudah hamil dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Pacar Jennifer yang bernama David dikenal sebagai pengedar narkoba dan pernah merampok di masa lalu. Faye mencoba membujuk Jennifer supaya meninggalkan David. Tetapi Jennifer tidak mau karena terlanjur jatuh cinta. Setelah melahirkan anak, Jennifer mencoba berhutang kepada Faye dan Faye pun memberinya utangan. Sudah banyak yang memperingatkan Faye supaya menjaga jarak dari Jennifer. Tetapi Faye bersikeras tidak mau meninggalkan temannya dan akan berusaha membantunya sebisa mungkin. Pada Maret 2004, Faye mulai berkencan dengan seorang pria bernama Kevin. Mereka tinggal seatap dan Faye hamil. Dia berharap mendapat bayi laki-laki. Masa depan Faye tampaknya cerah, sementara Jennifer setuju saat David mengajaknya merencanakan perampokan. Mereka pun memilih pasangan secara acak untuk dirampok. David akan menyerang korbannya dengan palu dan membabat perhiasan mereka. Sementara Jennifer bertugas membawa perhiasan rampokan ke Pegadaian dan biasanya mereka berhasil mendapat sekitar $2.000. Setelah perampokan dan penyerangan, biasanya Jennifer dan David bersembunyi di rumah teman mereka, Sarah, selama beberapa minggu. Mereka sebenarnya berencana meninggalkan kota, tetapi sayang semua uangnya sudah habis. Jennifer pun merencanakan penyerangan dan perampokan terhadap Faye. Karena lilitan uang, Jennifer lupa akan segala kebaikan Faye selama ini. Mereka tahu kalau Faye punya mobil dan menduga pasti juga punya uang. Pada 2 September 2004, Jennifer mengajak Faye berbelanja. Faye tanpa curiga apapun langsung menyetujui ajakan Jennifer. Mereka janjian bertemu di rumah Sarah, tempat Jennifer menumpang. Pada saat itu, Faye hamil 6 bulan lebih. Ketika Faye masuk rumah, David langsung menyerangnya. Betapa kaget bukan kepalang Faye mendapatkan sambutan seperti itu. Faye yang tidak berkutik langsung menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar 6,5 juta. Tetapi sekalipun Faye sudah menuruti semua mau mereka, David punya rencana lain. David mengeluarkan pisau dan menggorok Faye. Faye yang berjuang menyelamatkan nyawanya meminta tolong kepada Jennifer. Tetapi sayangnya, Jennifer dengan begitu teganya lebih memilih David daripada menyelamatkan nyawa sahabatnya. Jennifer langsung masuk mobil dan menunggu David supaya mereka berdua bisa segera melarikan diri. David pun melanjutkan aksi kejamnya dengan menikam Faye beberapa kali. Faye masih berjuang membela diri dan mencoba menyelamatkan bayinya yang bahkan belum lahir ke dunia. David pun mengakhiri hidup Faye dengan cara membekap mukanya dengan bantal. Saat dia yakin Faye sudah tewas,
David kemudian melipat tubuh Faye supaya bisa dimasukkan ke dalam plastik sampah besar yang sudah penuh dengan kotoran kucing. Jennifer yang sudah menunggu di mobil menjadi tidak sabar karena takut ketahuan. Dia pun membunyikan klakson beberapa kali ke arah David. David segera berlari keluar dengan tubuh berlumuran darah Faye dan keduanya langsung kabur. Beberapa jam setelah Faye terbunuh, teman Jennifer dan David pulang ke rumah. Dia menemukan kantong sampah berisikan tubuh Faye. Dia sangat syok dan langsung menelpon 911. Ketika polisi tiba di lokasi, temannya ini langsung diinterogasi. Selain itu, juga para tetangga turut ditanya polisi. Mereka mengatakan sempat melihat seorang wanita menunggu di luar di dalam mobil. Awalnya tubuh yang ditemukan itu dikira Jennifer. Ketika polisi menyalakan Amber Alert untuk pencarian anak yang diculik, yaitu anak Jennifer yang berusia 1 tahun bernama Ayana, barulah diketahui kalau anak ini masih ada dan itu artinya dia masih bersama dengan ibunya Jennifer. Saat itu polisi menduga kalau anak Jennifer diculik dan mayat itu adalah Jennifer. Dari situlah polisi tahu kalau tubuh yang ditemukan adalah mayat Faye. Yang pasti, Jennifer terlibat di sini. Polisi langsung mengumumkan pencarian Jennifer, David, dan mobil Faye. Dari sini jugalah polisi mengetahui mobil curian yang mereka tumpangi dan polisi mendapatkan Ayana di rumah teman David. Polisi juga dapat melacak panggilan telepon yang akhirnya membawa mereka ke New York City, tempat mereka sembunyi. David dan Jennifer pun berhasil ditangkap di Bronx, New York, 9 hari setelah peristiwa sadis itu. Di kantor polisi, David mengaku dialah yang merencanakan perampokan dan pembunuhan atas Faye. Dia mengatakan harus membunuh Faye karena tidak ingin meninggalkan saksi. Sementara itu, Jennifer mengatakan dirinya tidak tahu menahu kalau David berencana menghabisi nyawa Faye. Pada Mei 2006, David dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, perampokan, dan penyerangan terhadap seorang wanita hamil. Dia dijatuhi hukuman penjara 85 tahun setelah dinyatakan bersalah pada 2006. Jennifer dihukum karena perampokan dan kejahatan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman 35 tahun. Jennifer dihukum 5 tahun atas konspirasi perampokan dan 10 tahun untuk perampokan tingkat pertama yang akan dijalaninya bersamaan dengan hukuman pembunuhan. Dia mengklaim David memang orang yang kasar dan saat itu dia berada dalam tekanan. Jennifer mengatakan walau Faye adalah sahabatnya, tetapi dia takut kepada David, dan yang terpenting, dia harus melindungi anaknya yang masih berusia 1 tahun, Ayana. Selama persidangan, Jennifer menangis dan berulang kali meminta maaf dan mengatakan bahwa kematian Faye dan bayinya yang belum lahir akan tinggal dalam diriku sampai seumur hidupku. Kata Jennifer kepada keluarga Faye, seandainya aku tahu pembunuhan itu akan menimpa Faye, aku akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Jennifer bersaksi di persidangan bahwa dia keluar ruangan karena tidak tahan melihat David menikam Faye sampai tewas.